Hello, good morning students. How are you this morning? I hope everything is fine. Welcome back again with me, Miss Simatupang. Today, we still discuss on chapter 2. The second topic is about to agree or disagree with a suggestion or an idea. Nah, jadi materi kita hari ini mengenai agree or disagreement. Ya, bagaimana kita menyatakan ungkapan setuju atau tidak setuju dengan ide atau saran orang lain. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu agreement dan apa itu disagreement. Nah, agreement, expression of agreement itu adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan atau setuju terhadap sebuah ide, pendapat, atau rencana yang disampaikan oleh orang lain. Jadi dengan kata lain, agreement itu adalah ungkapan setuju terhadap pendapat orang lain. Ya, pastinya kamu pernah ya menyatakan ungkapan setuju atas pendapat orang lain. Nah, kemudian apa-apa saja ungkapan yang kita gunakan apabila kita setuju terhadap pendapat orang lain. Nah, there are some expressions to agree with someone's opinion. Ya, diantaranya ini I agree. Artinya saya setuju, saya sependapat. Atau kamu bisa mengatakan I agree with you. Saya sependapat denganmu. You are right, kamu benar. I think so, saya pikir demikian. That's right, ya benar. That's a good idea, itu ide yang bagus. I think it's a good idea, menurut saya itu ide yang bagus. I have no doubt about it, saya tidak ada keraguan lagi mengenai itu. Artinya di sini saya setuju, ya nak ya. Saya tidak meragukan itu, artinya sama dengan saya setuju. I fully support that idea. Saya sepenuhnya mendukung ide itu. Berarti samalah itu dengan setuju ya. Absolutely, exactly, definitely artinya pasti, setuju ya. Nah, jadi inilah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan setuju atau sependapat dengan pendapat orang lain. Jadi yang mana mau kamu pakai, it's up to you ya, selama itu masih mengenai ungkapan setuju dengan pendapat orang lain. Nah, lalu kita lihat yang kedua yaitu expression of disagreement. Apa itu disagreement? Nah, disagreement itu adalah lawan dari agreement yang kita gunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap ide, pendapat, atau rencana yang disampaikan oleh orang lain. Jadi disagreement, tidak setuju. Ya, pastinya kita terkadang ada tidak sependapat ya dengan pendapat orang lain. Jadi bagaimana kita mengatakan ungkapan kita apabila kita tidak setuju atau tidak sependapat dengan orang lain? Nah, kita lihat berikutnya ya. Apa-apa saja ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan. So you can say I don't agree. Saya tidak setuju. I disagree. Sama ya, disagree itu sama dengan don't agree ya nak ya. Artinya saya tidak setuju. I totally disagree. Saya sangat tidak setuju. I disagree with you. Saya tidak sependapat, tidak setuju denganmu. I think you are wrong. Menurut saya kamu salah. I don't think so. Menurut saya tidak demikian. That's not right. Itu tidak benar. I'm afraid I can't agree with you. Saya rasa saya tidak sependapat denganmu. I don't think it's a good idea. Menurut saya itu tidak ide yang bagus, tidak ide yang tepat ya nak ya. I doubt with that. Saya meragukan itu. That doesn't make sense. Itu tidak ada artinya apa-apa. Berarti itu tidak setuju ya nak ya. That's a terrible idea. Itu ide yang buruk. So, those are we use to express our disagreement about someone's opinion. Jadi ini semua kita gunakan
untuk menyatakan ketidaksetujuan. Jadi yang mana mau kamu gunakan terserah, selama itu menyatakan ketidaksetujuan ya nak ya. Nah, now we go to the examples. Ini ada example dialog 1. Contoh yang pertama, between Juni and Yuli. Juni mengatakan di sini, "Hi Yuki, what's wrong with you?" "Hai Yuki, ada apa denganmu?" Yuli, "I'm so bored. I think we need to go to the beach this weekend." Saya sangat bosan. Saya pikir kita perlu pergi ke pantai akhir pekan ini. Lalu Juni mengatakan, "I don't think so." Saya pikir tidak demikian. "We can't go outside because of COVID-19. Kita nggak bisa keluar karena COVID-19. Yuli, "But I want to do something fun." Tapi saya ingin melakukan sesuatu yang menarik, yang menyenangkan. Juni, "Why don't we make a cake together at home? Mom will be like it." Kenapa kita tidak membuat kue bersama-sama di rumah? Ibu pasti menyukai itu. Yuli mengatakan, "That's a good idea." Nah, itu ide yang tepat, ide yang bagus. Nah, itu ditulis, ditebalkan, dicetak tebal. Nah, itu berarti Yuli sependapat atau setuju dengan idenya si Juni. Yang mana idenya? Yang mengatakan, "Why don't we make a cake together at home?" Nah, itu berarti dia sependapat. Lalu lihat lagi ke atasnya, itu si Juni mengatakan, "I don't think so." Berarti si Juni di situ tidak sependapat atau tidak setuju dengan pendapatnya si Yuli. Yang mana pendapat si Yuli? "I think we need to go to the beach this weekend." Nah, itu pendapatnya si Yuli. Namun si Juni tidak setuju atas pendapat itu, maka dia mengatakan, "I don't think so." Ya, sudah paham ini anak ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. The short dialogue, ini contoh yang sangat singkat, between Kevin and Kinan. Kevin mengatakan, "I think pop music is the best." Menurut saya musik pop itu yang terbaik. Lalu Kinan mengatakan, "Yeah, I agree with you. Pop music is easy listening." Ya, saya sependapat denganmu. Musik pop itu enak didengar. "Yeah, I agree with you." Nah, itu menyatakan sependapat ya. Nah, itulah materi kita hari ini. Saya harapkan anak didik saya semua paham dengan penjelasan saya mengenai agreement dan disagreement ya. Nah, nanti saya akan berikan latihannya untuk kamu kerjakan. Sampai di sini, I hope all of you understand with this lesson. See you tomorrow and good morning.